Mekah 556 Masehi. Di rumah keluarga bangsawan Quraisy lahirlah seorang bayi perempuan. Tangis pertamanya menggema di antara dinding-dinding rumah Khuwailid bin As'ad. Bayi itu dinamai Khadijah, seorang anak perempuan dari keluarga Al-Asadiyah, keturunan langsung dari Qusay bin Kilab, silsilah yang mulia yang kelak nasabnya bertemu dengan lelaki paling agung, Nabi Muhammad SAW. Di rumah itu, Khadijah tumbuh dalam didikan keluarga terpandang. Ayahnya Khuwailid adalah saudagar besar dan disegani. Ibunya, Fatimah binti Zaidah, dikenal sebagai wanita bijak dan santun. Dari kedua orang tuanya itulah Khadijah mewarisi bukan hanya harta, tetapi juga kehormatan dan keluhuran. Tahun demi tahun berlalu, Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis yang memesona. Kecantikannya bukan hanya karena parasnya yang elok, tetapi dari kelembutan budi pekertinya, dari keteguhan sikapnya, dan kecerdasannya dalam berbicara. Namun takdir mengguratkan luka lebih awal. Saat usia Khadijah menginjak remaja, ibunda tercinta wafat. 10 tahun kemudian, menyusul sang ayah, Khuwailid bin As'ad, meninggalkan dunia dan mewariskan kekayaan besar kepada Khadijah dan saudara-saudaranya. Kekayaan itu bisa menjadi bencana. Namun Khadijah tidak membiarkan hartanya menenggelamkan diri dalam kemewahan. Ia tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kemalasan. Sebaliknya, ia bangkit mengangkat tanggung jawab yang berat di pundaknya dan mengelola bisnis keluarga dengan tangan dingin dan ketajaman akal. Namanya mulai menggema di pasar-pasar. Keuntungannya meningkat. Barang-barang dagangannya menjangkau ke Syam dan Yaman. Tidak ada satupun wanita di Mekah saat itu yang mampu menyamai kebijaksanaan dan kelihayannya dalam berdagang. Maka orang-orang pun menjulukinya Ratu Mekah, Ratu Quraisy, dan lebih agung dari semua itu At-Tahirah, perempuan yang suci. Julukan itu bukan datang dari sesama wanita. Justru para lelaki Quraisy yang terkenal sombong dan angkuh, yang mengakui dan menyematkan gelar itu kepadanya. Karena dalam pribadi Khadijah, mereka melihat teladan, kehormatan, dan kemurnian akhlak yang tidak biasa. Namun perjalanan hidupnya tidak berjalan mulus. Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, dan darinya lahirlah 2 anak, Halah dan Hindun. Setelah suaminya wafat, Khadijah kembali menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Namun ia pun meninggalkan harta yang banyak. Khadijah kini sendirian janda, kaya raya, dan semakin dihormati karena ketegarannya. Para bangsawan Quraisy berbondong-bondong melamarnya. Mereka mengajukan nama, silsilah, harta, dan pengaruh. Namun Khadijah menolak semuanya. Ia berkata kepada saudaranya, "Hatiku belum terpanggil untuk seorang suami. Perhatianku saat ini hanya pada anak-anakku dan perniagaanku. Aku bukan wanita yang mencari perlindungan, aku wanita yang mencari keberkahan." Khadijah bukan hanya perempuan kuat, ia juga bijaksana dalam memilih orang-orang yang membantunya. Suatu hari ia mendengar nama seorang pemuda dari Bani Hashim. Pemuda itu tidak memiliki harta, namun dikenal jujur, santun, dan terpercaya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Khadijah tertarik. Ia mengutus orang kepercayaannya, Maisarah, untuk menyampaikan tawaran. Muhammad diminta membawa dagangan Khadijah ke Syam. Pemuda itu menerimanya. Perjalanan dagang itu mengukir takdir. Maisarah menyaksikan keajaiban. Ia melihat Muhammad berniaga dengan penuh kejujuran, menolak tipu daya pasar, bahkan menaungi pelayan-pelayan kecil dari kezaliman para pedagang besar. Saat mereka kembali ke Mekah, Maisarah berkata kepada Khadijah, "Wahai majikanku, aku belum pernah melihat seorang lelaki sepertinya. Saat kami berhenti di bawah pohon, seorang rahib berkata, 'Tak pernah seorang pun duduk di bawah pohon itu, kecuali dia seorang nabi.'" Khadijah tertegun, dan dia, wahai Khadijah, dia tidak pernah mengangkat suaranya, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu harga. Dia menundukkan pandangan dan memuliakan siapapun yang bersamanya. Khadijah hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya bergetarlah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekaguman berubah menjadi harapan, dan harapan perlahan tumbuh menjadi cinta. Tak lama kemudian, Khadijah memanggil Waraqah bin Naufal, sepupunya yang bijak dan berpandangan hanif. Ia berkata, "Wahai pamanku,
bagaimana pandanganmu jika aku berniat melamar Muhammad untuk menjadi suamiku?" Waraqah tersenyum, matanya memancarkan ketenangan. "Wahai Khadijah, engkau adalah wanita paling mulia di Quraisy, dan Muhammad adalah lelaki paling jujur di kalangan Bani Hashim. Jika kalian disatukan, maka itu adalah penyatuan yang diridhai langit." Maka Khadijah mengirim utusannya kepada Nabi Muhammad SAW membawa pesan, "Wahai Muhammad, engkau adalah lelaki yang terhormat. Aku telah melihat kebaikanmu. Bila engkau berkenan, aku ingin menjadi pendamping hidupmu." Rasulullah yang saat itu berusia 25 tahun terkejut. Tapi ia tahu, ini bukan lamaran biasa. Ini adalah jalan yang dibuka Allah. Maka ia meminta persetujuan Abu Thalib dan Hamzah. Tak lama kemudian, pernikahan agung itu pun berlangsung. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Rasulullah menikahi Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Upacara berlangsung khidmat. Paman Khadijah, Amr bin Asad, mewakilinya. Sedangkan dari pihak Muhammad, Abu Thalib dan Hamzah menyambut dengan hangat. Abu Thalib berkata dalam pidato, "Sesungguhnya anak saudaraku Muhammad tidak ada bandingannya. Jika tidak karena ia miskin, niscaya ia setara dengan siapapun. Tapi harta akan datang, sementara kehormatan telah dimilikinya." Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua pribadi, tapi juga permulaan cahaya kenabian. Rumah Rasulullah dan Khadijah penuh berkah. Mereka hidup dalam ketenangan, kejujuran, dan kerja keras. Muhammad tetap membantu perniagaan istrinya, dan Khadijah menjadi istri yang sepenuhnya mendukung suaminya. Dari rahim Khadijah lahirlah 6 anak. Pertama, Al-Qasim meninggal saat bayi. Kedua, Abdullah yang dikenal sebagai At-Tahir atau At-Tayyib. Ketiga, Zainab. Keempat, Ruqayyah. Kelima, Ummu Kulsum. Keenam, Fatimah Az-Zahra. Khadijah mengasuh anak-anaknya dengan lembut, penuh kesabaran. Ia tidak pernah menyombongkan status atau hartanya. Ia membesarkan mereka dengan nilai-nilai cinta dan ketaatan kepada Allah. Tahun-tahun berlalu, pernikahan mereka berjalan dalam kedamaian dan keberkahan. Tidak ada riak pertengkaran, tidak ada adu suara. Hanya ada kasih sayang yang tulus, saling menghormati, dan kerja sama yang kokoh antara suami dan istri. Rasulullah kini dikenal luas dengan gelar Al-Amin, terus menjaga reputasi dan integritasnya. Ia berdagang dengan jujur, bertetangga dengan santun, dan senantiasa menyendiri merenung di Gua Hira, menghindari hiruk-pikuk jahiliyah yang merajalela di Mekah. Dan di rumah ada Khadijah yang setia menanti, mengurus anak-anak, menyiapkan kebutuhan suaminya, dan mendoakan dari kejauhan. Pada suatu malam yang sunyi di bulan Ramadan, di usia Rasulullah yang ke-40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira seperti biasanya. Namun malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba langit terbuka, cahaya menerobos seisi gua. Sosok agung, malaikat Jibril, muncul dalam wujud menakjubkan, menyampaikan perintah dari Rabb semesta alam. "Iqra, bacalah." Tubuh Rasulullah menggigil, ia tak mengerti. "Aku tidak bisa membaca," jawabnya. Jibril memeluknya erat, lalu melepaskannya kembali. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat itu masuk ke relung hati Rasul. Ia tersentak. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pikirannya berputar cepat. Dadanya sesak oleh kedahsyatan peristiwa yang baru saja ia alami. Dengan tubuh bergetar dan wajah pucat, Rasulullah berlari pulang dari Gua Hira ke rumahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia seperti baru saja kembali dari ambang maut. Begitu sampai di rumah, ia langsung memanggil istrinya. "Selimuti aku, selimuti aku, wahai Khadijah." Khadijah langsung menyambutnya. Dengan penuh kasih ia mengambil selimut, menyelimutinya perlahan. Tidak ada panik, tidak ada pertanyaan yang menghakimi. Yang ada hanyalah perhatian dan kelembutan seorang istri. "Tenanglah, wahai kekasihku, ceritakan padaku apa yang terjadi." Rasulullah mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku takut sesuatu telah terjadi padaku. Aku melihat cahaya, mendengar suara." Dia berkata, "Bacalah," tapi aku tidak bisa membaca. Khadijah memandang wajah suaminya, dan dengan tenang ia menjawab,
"Wahai putra pamanku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menolong orang yang tak berdaya, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang kesusahan. Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakanmu." Kalimat itu menenangkan jiwa Rasulullah. Di antara semua guncangan jiwa, suara lembut Khadijah menjadi pelabuhan tenang yang menuntun hatinya kembali ke arah cahaya. Keesokan harinya, Khadijah membawa suaminya kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang lelaki bijak yang masih memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam, seorang Hanif yang menolak menyembah berhala. Rasulullah menceritakan apa yang ia alami. Waraqah mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, "Itu adalah namus malaikat yang turun kepada Musa. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Sungguh kaummu akan mengusirmu." Rasulullah terperanjat. "Mereka akan mengusirku?" Waraqah mengangguk. "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Sekiranya aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenaga." Mulai saat itu, perjalanan dakwah dimulai. Dan jalan itu tidak pernah mudah. Makkah yang dulu menghormati Muhammad sebagai Al-Amin, kini berubah menjadi medan permusuhan. Para pemuka Quraisy mencaci, mereka menghasut, mereka mencemooh, tapi Rasulullah terus berdakwah. Karena ia tahu, di rumah ada seorang wanita yang selalu menyambutnya dengan pelukan penuh keyakinan. Khadijah tidak hanya menjadi istri, ia adalah orang pertama yang beriman. Orang pertama yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Orang pertama yang berdiri ketika semua orang menjauh. Sumber semangat, penenang jiwa, dan lentera di tengah kegelapan. Setiap kali Rasulullah pulang dengan luka di tubuh dan hati, Khadijah yang membersihkannya. Setiap kali beliau lelah karena cemoohan Quraisy, Khadijah yang menguatkannya. "Mereka boleh menolakmu, wahai suamiku, tapi aku akan selalu bersamamu, karena aku tahu engkau membawa kebenaran." Tahun-tahun berjalan, Islam mulai menyebar, tapi penderitaan tak pernah surut. Khadijah terus mendampingi, ia menjual sebagian besar hartanya demi mendukung perjuangan dakwah. Tak ada yang dimilikinya yang tidak ia relakan, dan Rasulullah tak pernah lupa. Bahkan bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, ia masih menyebut-nyebut namanya, hingga membuat Aisyah istri beliau yang lain merasa cemburu. Suatu ketika Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih menyebut-nyebut wanita tua yang sudah tiada itu? Bukankah Allah telah memberimu ganti yang lebih baik?" Wajah Rasulullah berubah. Dengan mata yang berkaca, ia menjawab, "Tidak, Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkari. Dia membenarkanku saat semua mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya ketika semua orang memboikotku. Dan darinya aku mendapat anak-anak." Aisyah terdiam. Ia tahu Khadijah tidak akan pernah tergantikan, namun waktu tidak bisa dihentikan. Setelah pemboikotan Quraisy berakhir, kondisi fisik Khadijah semakin lemah. Tubuhnya yang dulu tegap kini mulai kurus. Wajahnya yang dulu berseri mulai pucat. Bertahun-tahun menderita kelaparan dan tekanan, akhirnya melemahkan raganya. Dalam usia sekitar 65 tahun, pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid wafat. Saat itu usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Beliau berada di sisinya saat napas terakhirnya terhembus. "Wahai Khadijah, engkau telah menjadi pelita dalam kegelapanku. Kau adalah cinta dalam sepinya perjuanganku, dan kini aku harus melanjutkan ini tanpamu." Jenazah Khadijah dimakamkan di pemakaman Al-Hajun, dataran tinggi Mekah. Tidak ada upacara besar, hanya tangis para sahabat dan isak Rasulullah yang kehilangan cahaya hidupnya. Tahun itu Abu Thalib juga wafat, pelindung Rasul di tengah kafir Quraisy. Maka tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Namun justru dari kesedihan itulah langit menurunkan penghiburan. Setelah Khadijah pergi, Isra Mi'raj pun tiba. Sebuah penghiburan dari Allah bagi hati Rasulullah yang tengah luka. Namun nama Khadijah tetap hidup. Di setiap kemenangan Islam ada sumbangsih Khadijah. Di setiap bait surah Al-Quran yang dibaca umat muslim ada pengorbanan Khadijah. Dan di setiap sujud Rasulullah ada kerinduan kepada wanita mulia yang pertama kali mempercayainya saat dunia berpaling.
Di tengah kota Mekah yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk jahiliyah, terdapat seorang wanita dari kalangan Quraisy bernama Saudah binti Zum'ah. Ia berasal dari nasab yang bersambung kepada Lui, nenek moyang Rasulullah. Ayahnya Zum'ah bin Qais adalah salah satu orang yang lebih awal mengenal cahaya Islam dan memeluknya di masa-masa sulit ketika risalah Islam masih baru disampaikan di tengah keangkuhan kaum musyrik Mekah. Saudah tumbuh dalam keluarga yang terhormat dan sederhana. Ia dikenal sebagai wanita yang penyabar, tenang, dan rendah hati. Dalam kehidupan awalnya, Saudah menikah dengan sepupunya sendiri, Sakran bin Amr, dari kalangan Quraisy. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdurrahman. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, Saudah dan suaminya termasuk orang-orang yang menerima kebenaran itu. Meskipun harus menghadapi tekanan, hinaan, dan penganiayaan dari masyarakat sekeliling mereka. Bersama dengan kelompok kecil kaum mu'alaf lainnya, Saudah dan Sakran memutuskan berhijrah ke negeri Habasyah, Abisinia, demi menyelamatkan iman mereka. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan harta demi menjaga keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di Habasyah, mereka hidup dalam ketenangan sementara. Namun ujian belum berakhir. Saat kabar tersebar bahwa kondisi di Mekah telah berubah dan kaum Quraisy mulai melunak terhadap Islam, beberapa orang memilih untuk kembali. Termasuk di antaranya adalah Saudah dan suaminya. Namun, di tengah perjalanan pulang menuju Mekah, Sakran jatuh sakit. Di tanah asing di antara langkah-langkah yang menuju tanah air, Sakran wafat. Saudah menggenggam tangan suaminya yang dingin dengan air mata yang terus mengalir. Ia memeluk putranya Abdurrahman, menatap ke depan dalam kehampaan yang dalam. Ya Allah, suamiku telah kau panggil. Aku tak punya siapa-siapa, namun aku masih punyamu. Saudah kembali ke Mekah dengan hati yang penuh luka. Ia kini seorang janda, tanpa pelindung, tanpa harta, dan membawa anak kecil. Di Makkah, status janda seringkali menjadi aib dan dianggap beban. Kaum wanita tanpa suami rentan terhadap pelecehan dan tidak memiliki tempat di masyarakat. Lebih dari itu, keluarga Saudah belum menerima Islam. Ia dihantui ketakutan akan tekanan keluarganya dan bahaya dari para pembenci Islam yang masih berkeliaran. Di waktu yang sama, Rasulullah juga tengah dalam kesedihan mendalam. Abu Thalib, pelindung beliau di Mekah, wafat. Tak lama kemudian, istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid, juga wafat. Dua cahaya penopang hidup beliau padam dalam waktu yang berdekatan. Rasulullah tenggelam dalam duka yang dalam. Tahun itu disebut oleh para sahabat sebagai Aamul Huzni, tahun kesedihan. Melihat kesedihan Rasulullah yang mendalam, para sahabat merasa gelisah. Di antara mereka ada Khulah binti Hakim, istri dari sahabat mulia Utsman bin Maz'un. Ia adalah seorang wanita mukminah yang lembut dan penuh kepedulian. Suatu hari Khulah mendekati Nabi. Wahai Rasulullah, sungguh aku tahu wafatnya Khadijah sangat menyedihkan hatimu. Nabi mengangguk pelan. Ya, dia adalah ibu dari anak-anakku, penyejuk mataku, dan penolongku saat semua menolak aku. Khulah terdiam sejenak, menunduk lalu berkata dengan lembut, Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi? Rasulullah terdiam, matanya berkaca. Apakah ada seseorang setelah Khadijah? Khulah berkata, boleh aku usulkan seseorang untukmu? Nabi tidak langsung menjawab, namun senyum kecil di wajahnya menandakan isyarat persetujuan. Khulah segera pergi menemui Saudah. Saat itu Saudah tengah berada di rumahnya dalam kesendirian. Pakaian hitam berkabung masih membalut tubuhnya. Matanya masih sembab oleh tangis kehilangan suami. Khulah tersenyum lebar. Wahai Saudah, hari ini kabar baik akan mengetuk pintumu. Hari ini hidupmu akan terlahir kembali. Saudah menoleh, matanya berkedip heran. Apa maksudmu, Khulah? Rasulullah ingin meminangmu. Saudah terdiam. Ia menutup mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Apakah Rasulullah benar-benar ingin menikahiku? Aku hanya seorang janda, wanita tua yang sudah melewati masa mudanya. Khulah mengangguk dengan meyakinkan. Aku telah menyebutkan namamu padanya dan beliau setuju. Dan aku diutus untuk meminangmu. Saudah menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Ia bukan sekadar merasa bahagia. Ia merasa terangkat dari jurang kesendirian
dan kehinaan kepada kemuliaan yang tak terduga. Namun dengan adab dan kehormatan, ia berkata, "Aku tidak akan mengambil keputusan tanpa izin ayahku." Setelah Khulah kembali kepada Nabi dengan membawa jawaban positif dari Saudah, ia menyampaikan hal itu dengan penuh sukacita. "Wahai Rasulullah, Saudah menyetujuinya. Ia akan menjadi bagian dari rumahmu dengan izin ayahnya." Rasulullah mengangguk tenang. Di matanya tersimpan harapan yang dalam. Bukan karena mencari istri pengganti, tetapi karena kebutuhan akan pendamping yang mampu menghapus kesepian, mengasuh anak-anaknya, dan menopang semangat di saat dakwah tengah menghadapi badai besar. Ayah Saudah pun menyetujui pinangan itu dengan kalimat yang menyejukkan. "Muhammad adalah pria yang besar, mulia, dan terhormat. Tapi tanyalah kepada Saudah, jika ia setuju, maka aku setuju." Dan ketika Saudah menyatakan persetujuan penuhnya, ayahnya berkata, "Sampaikan kepada Muhammad, datanglah untuk melangsungkan pernikahan." Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa. Di bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian, ketika dunia Rasulullah sedang gelap oleh duka, Saudah hadir sebagai pelita, sebagai pengobat luka setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Ketika berita pernikahan itu tersebar, kaum musyrik Mekah terperanjat. Mereka menyangka Rasulullah akan menikahi perempuan bangsawan muda dan rupawan. Namun ternyata, beliau menikahi seorang janda tua, sederhana, yang tak lagi muda. Bagi kaum Quraisy yang menilai manusia dari harta, keturunan, dan fisik, keputusan itu tak masuk akal. Namun di sisi lain, di mata para mukminin, ini adalah bentuk dari keagungan akhlak Nabi. Pernikahan itu menyelamatkan Saudah dari status sosial yang terpuruk, mengangkat martabatnya, dan menjadikan rumah tangga beliau kembali hangat dan terisi. Sejak hari pertama, Saudah mengisi rumah tangga Rasulullah dengan ketulusan dan kebahagiaan. Ia menerima amanah berat, mengasuh Fatimah dan Ummu Kulsum, dua anak Rasulullah dari Khadijah yang masih belia. Meski dirinya sudah tua, tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia memperlakukan anak-anak Nabi seperti darah dagingnya sendiri. Ia membimbing, memasak, menyisir rambut mereka, dan mengajarkan kesabaran dalam setiap kelembutan. "Fatimah, mari sayang, duduklah di pangkuanku. Ibumu Khadijah adalah wanita mulia. Tapi mulai hari ini, izinkan aku mengusap air matamu sebagai ibumu yang baru." Saudah tidak memiliki kecantikan fisik yang memesona. Ia tidak dikenal karena kecerdasannya seperti Aisyah atau karena nasabnya seperti Hafsah. Namun Saudah memiliki sesuatu yang sangat langka, kehangatan dan humor yang menenangkan hati Rasulullah. Ia adalah sosok yang menyenangkan. Ia tidak pernah membebani Rasul. Bahkan sebaliknya, ia seringkali menghibur beliau dengan canda-candanya. Suatu hari Saudah berkata kepada Nabi dengan wajah serius, "Wahai Rasulullah, semalam aku salat malam dan aku mendengar suara di atap rumah." Rasulullah menatapnya penuh perhatian. "Lalu apa yang kau lakukan, wahai Saudah?" "Aku diam karena kupikir mungkin itu malaikat. Tapi kalau ternyata itu Abu Hurairah yang lewat, aku akan usir dia pakai sapu lidi." Rasulullah tertawa. Tawanya renyah, dalam, tulus. Canda Saudah selalu berhasil menghadirkan senyuman di wajah beliau yang lelah. Setelah hijrah ke Madinah, Saudah tetap menyertai perjalanan suaminya. Ia termasuk gelombang awal wanita yang berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' dengan 2 unta dan 500 dirham ke Mekah. Tugas mereka adalah membawa Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan Usama bin Zaid menuju Madinah. Perjalanan itu berat, panas gurun menyengat. Tapi di punggung unta, Saudah memeluk Fatimah dan Ummu Kulsum. Ia tak peduli pada usianya. Yang ia pedulikan hanya satu. "Aku harus menjaga amanah ini, aku harus menjaga anak-anak Rasulullah." Di Madinah, Saudah menjadi istri pertama Rasulullah yang dibangunkan rumah khusus. Selama 3 tahun penuh setelah wafatnya Khadijah, beliau tidak menikahi wanita lain. Hanya Saudah yang mendampingi hari-harinya. Saudah dikenal sebagai wanita yang paling dermawan setelah Khadijah. Suatu hari Umar bin Khattab mengirim 1 panci penuh berisi dirham kepada Saudah. Saudah bertanya dengan polos, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Dirham, wahai Ummul Mukminin." Saudah melihat kanan kiri. Di depannya ada para wanita dan anak-anak fakir. Tanpa berpikir panjang, ia bagi semua dirham itu satu persatu.
Tidak satu keping pun ia simpan untuk dirinya. Apa gunanya aku menyimpannya, sedangkan aku punya tempat tidur, segelas air, dan sepotong roti untuk hari ini? Tahun-tahun berlalu sejak hijrah, Madinah menjadi pusat dakwah, tempat Rasulullah membangun masyarakat yang berdasarkan keimanan. Seiring waktu, Rasulullah menikah lagi, demi kemaslahatan umat. Muncullah istri-istri lain seperti Aisyah, Hafsyah, dan yang lainnya. Di tengah mereka, Saudah binti Zum'ah tetap hadir sebagai pelita yang tenang dan bersahaja. Meski usianya jauh lebih tua dan secara fisik tidak seelok Aisyah atau istri-istri lainnya, Saudah tidak pernah merasa iri atau rendah diri. Ia tahu posisinya. Ia tahu cintanya kepada Rasulullah bukan lagi perkara dunia, tetapi ibadah. Ia mencintai Rasulullah karena Allah dan menginginkan kebersamaan di akhirat. Sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat, suatu waktu terjadi perselisihan kecil di antara istri-istri Rasulullah. Mereka memohon tambahan nafkah rumah tangga dari beliau. Rasulullah yang hidup sangat sederhana tidak menjawab dengan kekerasan, namun beliau memberi pilihan. Barang siapa yang ingin tetap bersamaku, maka bersamaku dengan kesabaran dan kesederhanaan. Namun jika ingin dunia, maka aku akan memberimu dengan baik, lalu kita berpisah dengan hormat. Perkataan itu mengguncang hati para istri. Tidak sedikit dari mereka yang menangis dan berpikir keras. Dan di tengah semuanya, Saudah datang mendekat dengan wajah penuh ketulusan. Ia berkata pelan namun tulus, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki permintaan apa-apa. Aku tahu usiaku sudah tua, dan aku tak bisa seperti istri-istrimu yang muda. Tapi aku hanya ingin tetap menjadi istrimu, agar kelak di hari kiamat aku dibangkitkan bersamamu. Aku hanya ingin bersama engkau di dunia dan akhirat." Kalimat itu menggugah hati Rasulullah. Beliau tersenyum lembut dan membiarkan Saudah tetap bersamanya hingga akhir hayat. Walaupun usianya tidak muda, Saudah tidak pernah tinggal diam dalam perjuangan. Ia turut menyertai Rasulullah dalam beberapa peristiwa penting, di antaranya Perang Khaybar. Di medan Khaybar, ia tidak mengangkat senjata. Namun ia menyuapi para mujahid, menyiapkan perbekalan, membalut luka-luka, dan menghibur mereka yang sedang rindu keluarganya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah memberikan 70 ritel kurma dan 20 ritel jelai untuk Saudah dari harta rampasan Perang Khaybar. Ini menunjukkan bahwa kehadirannya di sana bukan simbolik, melainkan nyata dan tulus. Kemuliaan Saudah tak hanya tampak dari sikap lembut dan candanya kepada Rasulullah, tapi juga dari kelapangan tangannya kepada fakir miskin. Sikap itu mengingatkan semua orang kepada Sayyidah Khadijah. Dan memang benar, setelah Khadijah, Saudah adalah wanita paling dermawan di antara istri-istri Rasulullah. Seiring berlalunya waktu, Rasulullah wafat. Dunia berguncang, Madinah sunyi. Para sahabat menangis terseduh, dan Saudah menangis dalam diam. Ia tidak meraung, tapi setiap kali melihat tempat duduk Nabi, wajah Nabi, canda Nabi, dadanya terasa sesak. Namun ia tetap sabar. Ia tidak menikah lagi. Ia menjaga kehormatannya sebagai Ummul Mukminin. Ia hidup dalam kesederhanaan, dalam diam, dan dalam ibadah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, hak-hak para istri Nabi terus dijaga. Mereka diberi penghormatan. Namun Saudah tidak pernah menggunakan itu untuk meminta lebih. Ia tetap hidup di rumah kecilnya, dengan sedikit makanan, banyak zikir, dan penuh tawakal. Di antara semua istri Rasulullah, Saudah adalah simbol kesetiaan. Ia hadir saat Rasulullah sangat membutuhkan pendamping di tengah kesedihan atas wafatnya Khadijah. Ia merawat anak-anak beliau dengan penuh kasih. Ia menghibur Rasul dengan canda sederhana, namun penuh cinta. Ia tidak pernah mengeluh karena dimadu, tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah marah karena merasa tua. Ia tidak mengejar dunia. Ia hanya ingin satu hal. Aku ingin tetap menjadi istrimu, wahai Rasulullah, agar kelak di akhirat aku bisa bersamamu. Hari ini, nama Saudah binti Zum'ah mungkin tidak sering disebut dalam mimbar-mimbar. Ia bukan ibu dari para keturunan Rasul. Ia tidak terlibat dalam debat besar dan tidak menulis ilmu. Tapi di rumah Rasulullah, ia adalah cahaya yang menenangkan. Dan dalam sejarah Islam, ia adalah lambang kesetiaan, pengabdian, dan cinta yang murni. Ia adalah wanita yang ditinggal suami dalam kesedihan. Ia adalah janda yang diangkat menjadi ratu rumah tangga Rasul. Ia adalah pendamping yang tidak banyak bicara,
tetapi kehadirannya dirindukan. Di akhir hayatnya, ia tersenyum dan pergi dengan damai. Ia tahu ia telah menjalankan perannya. Dan kini ia menanti di sisi suaminya yang mulia, di surga yang dijanjikan. Ya Allah, kumpulkan aku bersama kekasihku, Muhammad, Rasulmu, dan dengan istri-istrinya yang lain, di surgamu yang abadi. Di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia Rasulullah, lahirlah seorang putri kecil yang kelak akan menjadi salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Namanya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia terlahir dari istri kedua Abu Bakar, Ummu Ruman, seorang wanita yang dikenal dengan kelembutan dan keteguhannya dalam beragama. Rumah Abu Bakar adalah rumah yang penuh cahaya iman. Ketika banyak orang di Mekah menentang dakwah Rasulullah, Abu Bakar justru menjadi orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Maka tidak heran jika Aisyah kecil tumbuh dalam pelukan nilai-nilai tauhid dan keberanian. Dari kecil Aisyah telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Matanya tajam, pikirannya hidup, dan tutur katanya selalu bernas meskipun usianya masih belia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memuliakan ilmu, meneladani ayahnya yang selalu dekat dengan Rasulullah. Ketika Aisyah beranjak besar, Abu Bakar bermaksud menikahkannya dengan seorang pemuda dari Bani Mut'im, Jubair bin Mut'im. Namun keluarga Jubair menolak lamaran itu. Istri Mut'im berkata, "Kami tidak ingin putra kami bersatu dengan keluarga yang telah mengikuti agama Muhammad." Saat itu Abu Bakar hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Jika mereka memandang rendah karena agama ini, biarlah, sebab Allah telah menyiapkan takdir yang jauh lebih agung bagi anakku." Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah lamaran itu, bukan dari manusia biasa, melainkan dari Nabi terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Aisyah, Abu Bakar sangat terharu. "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan Aisyah?" "Ya wahai Abu Bakar, aku melihat cahaya dalam dirinya. Ia akan menjadi pendamping dakwahku." Abu Bakar sempat ragu, bukan karena tidak setuju, tetapi karena merasa tidak pantas. "Wahai Rasulullah, aku hanyalah sahabatmu. Engkau adalah utusan Allah." Namun Rasulullah berkata lembut, "Engkau adalah sahabatku di dunia dan akhirat, dan Aisyah akan menjadi ibu bagi kaum mukminin." Aisyah menikah dengan Rasulullah dalam usia yang sangat belia, namun beliau tidak serta-merta tinggal bersama Nabi. Beberapa tahun kemudian, barulah Aisyah diantar untuk hidup bersama suaminya. "Wahai Aisyah," bisik Ummu Ruman sambil merapikan rambut putrinya, "engkau bukan lagi sekadar putri Abu Bakar, kini engkau adalah istri Nabi Allah. Hormatilah dia, cintailah dia, dan jadilah pelita di sisinya." Ketika Aisyah datang ke rumah Nabi, suasana sederhana menyambutnya. Tidak ada istana, tidak ada perhiasan, yang ada hanyalah rumah kecil yang hangat dengan cahaya keimanan. Di malam pertamanya, Rasulullah duduk di hadapan Aisyah sambil berkata, "Wahai Aisyah, jangan takut, aku akan menuntunmu perlahan. Engkau akan belajar, dan aku akan bersamamu." Aisyah tersenyum malu, dan dalam senyuman itu, dimulailah kisah agung yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari-hari Aisyah di rumah Nabi berlalu penuh warna. Meski ia masih sangat muda, Rasulullah tidak pernah memperlakukannya sebagai anak kecil. Justru, beliau mengajaknya bicara, berdiskusi, tertawa, bahkan bersenda gurau, layaknya sahabat sejati. Rasulullah sangat menyayangi Aisyah. Suatu hari beliau bersabda, "Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan sarid roti yang dicampur kuah atas makanan lainnya." Hadis riwayat Bukhari. Mereka bermain bersama. Bahkan dalam kisah yang terkenal, Rasulullah pernah berlomba lari dengan Aisyah. Pada percobaan pertama, Aisyah menang. "Aku mengalahkanmu, wahai Rasulullah," katanya, tertawa girang. Beberapa waktu kemudian, ketika tubuh Aisyah mulai bertambah berat, Rasulullah pun mengajaknya lomba lagi. Kali ini beliau yang menang, lalu tersenyum dan berkata, "Ini untuk membalas yang dulu." Dialog itu sederhana, namun penuh cinta. Aisyah adalah sahabat hati bagi Rasulullah. Dalam dirinya, Nabi menemukan keceriaan, pemikiran cerdas, dan ketulusan seorang istri.
Di balik kelembutan dan keceriaannya, Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia haus akan ilmu. Ia mendengarkan setiap sabda Rasulullah, menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya dengan ketelitian luar biasa. Suatu malam Rasulullah sedang menerima wahyu, cuaca sangat dingin. Aisyah menyaksikan tubuh suaminya menggigil. Meskipun tubuh beliau menggigil, keringat bercucuran dari dahinya. "Wahai Aisyah, tutuplah pintu, dekatkan dirimu. Sesungguhnya ini wahyu dari Rabbku." Aisyah mendekat, duduk di samping Rasulullah. Ia memandang wajah suaminya dengan cinta, dan dalam hatinya berkata, betapa besar beban yang beliau pikul, tapi betapa sabarnya beliau menjalaninya. Setelah wahyu selesai, Aisyah tak bertanya, tak membebani. Ia hanya menyelimuti Rasulullah, menyuguhkan air, dan diam dalam doa. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi tempat bertanya para sahabat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, semua menjadikan Aisyah sebagai rujukan ilmu. Ia meriwayatkan lebih dari 2.200 hadits. Banyak di antaranya menjelaskan perkara yang tidak disaksikan orang lain, kecuali dia. Kehidupan Rasulullah di dalam rumah, adab ibadah malam, cara beliau menangis dalam sujud, semua terekam jelas di hati Aisyah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah tentang Quran, hadits, fiqih, syair, sejarah, nasab, dan pengobatan." Meski lembut dan bersahaja, Aisyah sangat tegas dalam urusan agama. Suatu ketika ia mendengar wanita-wanita di Syam mandi di tempat umum. Ia marah besar dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, maka ia telah merobek tabir antara dirinya dan Tuhannya." Hadits riwayat Abu Daud. Ia juga sangat menjaga kehormatan pakaian muslimah. Ketika Hafsyah binti Abdurrahman datang dengan kerudung tipis, Aisyah langsung menariknya dan menggantinya dengan kerudung tebal. "Apakah kamu ingin menyerupai wanita-wanita jahiliyah?" "Tidak Hafsyah, ini bukan jalan kita." Suatu hari, Aisyah menerima 100.000 dirham. Dalam keadaan sedang berpuasa, ia berkata kepada pembantunya, "Bagi-bagikan semua uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan sisakan." Menjelang berbuka, pembantunya berkata, "Ummul Mukminin, kita tidak menyisakan apapun untuk makanan berbuka." Aisyah hanya tersenyum. "Seandainya tadi kau ingatkan, akan aku sisakan 1 dirham, tapi Allah pasti mencukupiku malam ini." Dan benar saja, seseorang mengetuk pintu rumah Aisyah malam itu, mengantarkan makanan cukup untuk berbuka. Hari-hari bersama Rasulullah terus berjalan. Aisyah hidup dalam rumah yang kecil, tapi penuh cahaya. Ia tak pernah meminta rumah yang besar, tak mengeluh atas kesederhanaan. Yang ia inginkan hanyalah kebersamaan dengan sang Nabi setiap detiknya. Namun tak ada yang abadi di dunia, termasuk kehidupan yang paling indah sekalipun. Ketika sakit Rasulullah semakin parah, beliau meminta agar dirawat di rumah Aisyah. Ia memilih tempat itu, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta dan kedamaian yang ia rasakan di sisi istrinya itu. Rasulullah terbaring lemah di pangkuan Aisyah. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini?" Dengan suara yang hampir tak terdengar, Rasulullah berkata, "Sungguh sakitku terasa berat, wahai Aisyah." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyeka kening suaminya yang penuh peluh. Lalu Nabi mengangkat tangan lemah beliau dan berdoa, lalu meletakkannya di dada Aisyah. "Ya Allah, bimbing aku menuju tempat tertinggi, tempat yang paling dekat denganmu." Dan pada saat itu, dengan kepala bersandar di dada Aisyah, Rasulullah kembali ke pangkuan Rabbnya. Seisi rumah hening. Aisyah menggenggam tangan suaminya yang mulai dingin. Tangisnya bukan jerit, tapi diam yang menyayat. "Sudah tiada lagi orang yang akan memanggilku Humaira dengan senyum paling manis. Sudah tiada lagi yang akan bangun malam membangunkanku untuk tahajud. Sudah tiada lagi." Aisyah memandikan Rasulullah bersama keluarga terdekat. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya memerah dan jiwanya seolah separuh hilang. Sejak wafatnya Rasulullah, rumah Aisyah tak pernah sepi. Orang-orang datang bertanya tentang agama, tentang hukum, tentang kehidupan Nabi. Bahkan para sahabat besar seperti Umar dan Utsman meminta pendapatnya dalam banyak perkara penting.
Ia tidak hanya menjadi istri Nabi, tapi menjadi penjaga warisan ilmu dan cahaya kenabian. "Wahai Aisyah," kata seorang wanita muda, "aku ingin belajar tentang kesabaran darimu." Aisyah memegang tangannya tersenyum. "Maka bersiaplah untuk kehilangan orang yang paling kau cintai, karena di sanalah ujian kesabaran tertinggi." Tahun-tahun berlalu, Aisyah semakin tua, namun semangatnya tak pernah surut. Ia terus mengajar, terus memberi, dan terus menjadi cahaya bagi siapapun yang mendatanginya. Sampai akhirnya, malam 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, setelah salat witir, Aisyah merasakan tubuhnya melemah. Ia bersandar pada dinding, lalu berkata kepada pembantunya, "Jika aku pergi malam ini, tolong sampaikan salamku kepada seluruh kaum muslimin. Katakan, Aisyah mengampuni kalian semua, dan mohon diampuni pula olehnya." Malam itu, di bulan suci, Aisyah pergi dengan tenang. Usianya 63 tahun. Madinah berduka. Tidak pernah hari itu orang berkumpul sebanyak itu, kecuali saat Rasulullah wafat. Abu Hurairah menjadi imam syalat jenazahnya. Ia dimakamkan di Baqi', di dekat orang-orang yang ia cintai. Aisyah tak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan ilmu, cinta, dan contoh hidup yang tak tergantikan. Ia adalah gadis satu-satunya yang dinikahi Nabi. Ia adalah sahabat paling dekat Rasulullah dalam suka dan duka. Ia adalah cermin keilmuan dan kesucian, periwayat ribuan hadits. Ia adalah penjaga cahaya kenabian, bahkan setelah sang Nabi telah tiada. Aisyah tidak pernah menuntut kesetaraan, tapi Islam telah mengangkatnya tinggi melebihi banyak lelaki. Ia menjadi teladan bagi muslimah sepanjang masa, bukan karena emansipasi, tapi karena iman, ilmu, dan akhlak. "Wahai Aisyah, engkau kekasih Rasulullah, penjaga ilmunya, cahaya rumahnya, dan penawar dukanya. Kini engkau telah kembali ke rumah yang sesungguhnya, surga yang dijanjikan bersama Rasul tercinta." Latar belakang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, fakta yang disepakati oleh ulama. Aisyah dipinang pada usia 6 tahun dan hidup bersama Nabi pada usia 9 tahun. Ini diriwayatkan dalam hadits Sahih Al-Bukhari nomor 5134 dan Sahih Muslim nomor 1422 yang merupakan kitab hadis paling otentik. Rasulullah menikahi Aisyah atas petunjuk wahyu. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi bermimpi bertemu Aisyah dalam mimpinya. "Aku melihatmu dalam mimpi 2 kali. Malaikat datang membawa engkau dalam sehelai kain sutra dan berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka kain itu dan ternyata engkau." Hadits riwayat Bukhari nomor 3894, hadits riwayat Muslim nomor 2438. Maka para ulama mengatakan, pernikahan ini adalah kehendak Allah melalui wahyu dalam mimpi yang benar. Pertama, konteks sosial dan budaya Arab. Saat itu usia baligh, dewasa biologis, di zaman itu datang jauh lebih awal karena kondisi cuaca, makanan, dan lingkungan. Pernikahan pada usia muda adalah hal lazim di seluruh dunia, bukan hanya di Arab. Di masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, bahkan tidak ada batasan usia nikah. Islam datang justru dengan mengatur, membimbing, dan menjaga martabat wanita. Contoh dunia, Eropa abad pertengahan, usia menikah bisa 12-14 tahun. Di India dan Cina kuno juga ditemukan praktik yang sama. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah aneh di zamannya. Kedua, kematangan Aisyah radhiyallahu anha. Meski usianya masih muda, Aisyah sangat cerdas, tajam, dan matang secara intelektual dan emosional. Ia menjadi istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadits dan menjadi guru besar bagi umat setelah wafatnya Nabi. Tidak aku lihat wanita yang lebih mengetahui tentang fikih, kedokteran, dan syair daripada Aisyah. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak